nggak boleh ada yang terbuang lah gitu, directingnya, actingnya segala macam itu belajar. Jadi sekian tempat kenapa pilih Rumah Susun sih Mas? Karena jawaban dari yang pertama memang mereka pindah ke Rumah Susun, jadi memang harus dilanjutkan ceritanya. Mas, Di Jakarta Timur. Mas sekarang Ya. Ya. terutama bajai oranye itu ada kesulitan biasanya untuk mendapatkan bajai oranye Properti. Nyari 2 tahun. 2 tahun. Tadi ada bus bertingkat. Yes. Nyari instalasi. spoiler ya ibu Terus bioskop ala-ala Megaria zaman dahulu itu. Bioskopnya juga. Itu bangun sendiri? Kita bangun. Susah kan? Iya. Mas Indonesia kan lagi Hah? gantian dong. bangun ulang atau Jadi teman-teman pasti tadi nonton film tidak tahu mana yang CGI, mana yang real kan? Iya. Karena saking bagusnya CGI-nya. Oke. Jadi kita tidak akan mereview mana yang CGI, mana yang real karena semuanya real terlihat. saja Pak ini kan persiapannya udah 3 tahun Gila kan? Gila kan? Oh iya iya. Mas sequel pertama kan 4 juta lebih tuh. Mas penggarapan Yang film pertama Iya. 4,3 juta. Nah, penggarapan yang kedua ini ada beban tersendiri nggak atas penonton yang banyak itu? Beban kita nggak pernah dari angka. Kalau aku sih bikin filmnya nggak pernah angka kan dari dulu kan. You know, nggak pernah angka. Bebannya itu gini pertama. Beban kalau aku ngajak orang syuting, pemain, kru tuh aku harus memberikan sesuatu yang bermanfaat buat mereka gitu. Ada nambah nggak ilmunya, ada nambah nggak pengalaman yang membuat secara manusia bertambah gitu. Mudah-mudahan aku nggak menghabiskan waktu mereka. Demikian juga dengan penonton. Aku meminta mereka nonton ke bioskop, bayar bioskop, menghabiskan waktunya. Sia-sia apa enggak? Itu sih bebannya. Nggak yang ke angka itu nggak salah. Mas, ini kan film Indonesia. 1981 yang Ruth Balu Besi itu kan seolah menjadi core-nya atau titik sentralnya. Nah, yang Komunian ini ada di posisi mana sih sebenarnya? Dan apakah nanti akan berkembang menjadi jagat sinema? Tadi sebenarnya di Penghabistan 2 ini sudah di reveal, tapi ternyata tahan dulu deh. Dikit. Nggak bisa. Tadi sebenarnya di opening itu udah kelihatan apa hubungannya. Gini lah, aku kasih clue. Oke. Gitu dong. It's very meta. Iya dilarang ya bang. Ada kamu. It's very meta, itu aja. Bang ada peluang. Inspirasinya akhirnya tahu. Apakah itu singkatan, nama aliran, nama orang? Akhirnya tahu. Tebak-tebak dari tadi. Sorry. Bang peluang. Beberapa lantai kan bunker eksplor ya. Sebenarnya 6, 11, 12, 4 tadi ada kan? Explore semua tadi. 2, 3, 4, ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada semua. Kayaknya oke. Yes. Bang, ini persiapannya 3 tahunnya ada lihat perubahan pola perilaku konsumsi penonton horor Indonesia nggak bang setelah apalagi setelah pandemi ini? Kayaknya ada ya, karena pertama horor itu adalah genre yang paling jujur. Jadi kalau misalnya film drama, film genre lain itu kan ada agenda pembuatnya untuk mengatakan sesuatu. Kalau film horor itu kan murni untuk memberikan kenikmatan menonton, keasikan menonton, keseruan di dalam bioskop. Yang ini aja dulu dinikmati. Jadi penonton itu misalkan kayaknya beralih ke horor banyak setelah pandemi, setelah pusing, hidup susah, mereka mencari keseruan dengan cara nonton film horor karena genre-nya jujur banget. It's a very good question. I think so. Empat dari 6 film horor, 4 dari 6 film Indonesia yang mencapai 1 juta ke atas, genrenya horor. Ya. Ini sesuatu yang spesial buat abang atau sudah menduganya sejak awal? Aku sudah menduga. Karena horor selalu menjadi kayak tempat untuk mengadu kalau kita lagi susah nonton horor deh. Escapism yang paling best itu horor. Not even komedi, karena komedi itu membuat kita kadang-kadang ingat ke masalah kita. Tapi horor kita bisa lupa. Mas di tengah banyaknya film horor berarti Pengabdi Setan apa sih spesial dari film horor lain? Kamu nonton nggak tadi? Nggak nonton. Nggak nonton? Telat.
Kayaknya nonton deh. Yang nonton pasti tahu jawabannya. Ya kan. Dan di PS3 nanti kan tadi udah dibocorin. Kan tadi udah Siapa yang dibocorin bilang? tadi. Nggak ada, aku bilang PS3. Tapi ada peluang nggak bang? Iya. Bang, tapi ada peluang nggak? Hah? Ada peluang kan? Nggak ada, aku bilang. Kan kalau misalnya penonton suka, sama kayak Penghabisan satu kan juga gitu. Ada sequelnya nggak ya kalau penonton suka? Kan belum tahu, belum rilis. Apa yang bakal ditingkatkan bang kalau misalnya itu terjadi bang? Semuanya. Secara cerita mungkin bang yang Cerita, estetika, dan storytelling semuanya. Atau mungkin karakter Fahri Albar dan Asmara dia bakal dapat porsi yang lebih Kamu besar. mau ya? Bah, tapi untuk yang Karena kan serial dari yang ini pertama, lebih kedua kan gore gitu ya, agak lebih violent dari yang pertama ya. Yang ini? Iya. Enggak. Makanya. Fun kan lebih fun. Lebih fun kan? Lebih fun kan teman-teman? Nggak gore kan? Nggak serem kok. Bang Joko banyak yang menduga bahwa versi klasik Pengabdi Setan ini akan menjadi hilirnya film-film Pengabdi Setan versinya Joko Anwar. Bener nggak sih? Atau malah ini hulunya yang versi klasik? Coba diserahkan kepada Bang Joko terkait pemasaran ini kan ada beberapa fenomena baru seperti ada wahana dari Ya. Pengabdi Setan. Ini boleh dijelaskan nggak apa itu strategi pemasaran apa aja? kita ingin memberikan pengalaman yang imersif di luar dan di dalam bioskop itu kemarin kita konsepnya. Jadi penonton bisa menonton secara imersif, kita tambah juga IMAX, imersif banget kan. Plus di luar itu juga ada dengan cara wahana. Jadi kepingin di dalam dan di luar bioskop mereka bisa masuk ke dunia Pengabdi Setan. Jadi kayak it's Pengabdi Setan month atau Pengabdi Setan year pengennya. Ini termasuk yang terbaru dilakukan ya bang, film gitu. Apaan? Yang terbaru yang dilakukan untuk film itu dari film Bang Joko. Kayaknya enggak banyak di luar sana banyak. Bang Joko ada Cuman karena kita gaungnya kerasa aja gitu. ada special request kah atau pesan khusus kah buat Ayu Laksmi dalam menghidupkan kembali sosok Mawarni Suwono di sini? Dia udah jadi ibu, Oke. nggak perlu dikasih. Kayaknya nggak usah dikasih panduan, udah jalan sendiri dia udah tahu apa yang harus dilakukan. Dia udah jadi ibu, udah jadi sebagai pemain. Tadi aja dia ibu sekali. Iya, sih. Bikin merinding suaranya. Kita aja nggak ngomong tadi cuma ibu. Bang Joko berarti kalau untuk soul dari film horor tadi kan sempat dibilang kalau kekuatan membangun simpati terhadap karakter, berarti untuk sebuah film yang horor yang seperti itu barometer Bang Joko storyline-nya ya. Karakter. Aku nggak pernah. Kita bikin jump scare di mood nggak. Aku selalu pertama membuat penonton care sama karakter tokohnya. Berarti kalau mau ditanyai soal quantity atau quality dari suatu film horor, Bang Joko Karakter. lebih prefer ke Karakter. kualitas dari Karakter building. Bang, pesan buat orang yang jantungan nih, nonton ginian gimana? Buat orang yang jantungan nonton film Pengabdi Setan 2 aman. Yakin? Yakin. Filmnya 13 tahun ke atas, silahkan nonton dengan keluarga. Have fun karena filmnya dibuat untuk dinikmati. Happy, filmnya sangat happy, keluar dengan happy. Tadi keluar semua happy kan? Happy. Belum puasa aja banyak yang bikin itu Entar kalau di rumah sendirian aja. logonya tuh masih Jadi ini trilogi. sebenarnya mau beda-beda muka. Bisa di search semuanya. Itu sudah terjawab di yang pertama deh kayaknya. By the way, bisa di Google semua. Nah, Tadi semua benda-benda yang nggak dijelaskan bisa di Google. Apa ya? Dan beberapa jawabannya ada di soundtracknya. Judul-judulnya itu adalah Clue. Oke. jadi ini film horor apa film keluarga sih bang? Keluarga. Ya Film Tuhan. untuk keluarga. Kan? Ini banyak teriak horor. Keluarga. Horor bang. Keluarga ini. Horornya paling 10%. Tapi konteksnya makin urban ya Komedi. Bang? Konteksnya makin urban ya, makin ke kota dari pinggiran. Yang pertama itu film urban, cerita syutingnya di Pangalengan, tapi kan ceritanya itu sebenarnya di Jakarta Selatan, di Cilandak. Tapi zaman tahun 80-an kan masih hutan. Makanya di tengah ada yang gambarin ini yang Ada ini. tujuh. Itu kenapa Bang? Gak tahu orang situ bilang seperti itu. Oh, berarti kunciannya. Gak ada kuncian, masyarakat situ. Bang, pertanyaan iseng, kenapa sih ustadznya kalah mulu? Karena dia takabur, boleh takabur. Oke. Sifat yang dibenci oleh Allah. Takabur, nggak boleh takabur. Itu kemarin 15 tahun mangkuk juga katanya lokasi syuting itu karena apa ya? Yang buat nonton Kosong.
kosong nggak dimana karena ada salah. Aku kurang tahu ya. Mungkin karena nggak layak huni atau apa, nggak tahu juga. Ada, tapi kita selalu happy karena berarti ada tambahan, nggak usah pakai CGI. Ada yang mau masuk kamera, silakan. Jangan nambah nggak sih? Kayaknya enggak, tapi kalau nambah kita happy deh. Nggak harus make up. Bang penasaran dengan bumper atau logo Raffi Film yang klasik yang tiba-tiba muncul di awal film Itu aku ini. yang minta karena Nah, Raffi dalam rangka apa kalau boleh tahu? 50th anniversary, karena kita pas syuting itu 50 tahun Raffi Film. Kan aku besar dengan film Raffi Film. Aku besar ya, terinspirasi dengan film-film Raffi Dan Film. itu Dan akhirnya diizinkan oleh Pak spesial. Produser. Yes. Aku senang banget. Spesial banget. Pas itu udah ngajak lagi. Saya kan yang pas pertama bilang kalau ada yang kedua. Kalau ada yang kedua, Pak Sunil memberikan keputusan ke aku. Dia bilang terserah. udah Pak dikit lagi Pak. Kemarin kan sempat bahas soal membangun excitement sama membangun ekspektasi ya Pak. Kalau Dengar dari mana itu? Kemarin ada di media online bicara Iya. soal marketing pengabdi Itu setan. rahasia dapur sih. Boleh dijelasin upaya lain untuk membangun excitement pengabdi setan yang kedua ini Pak? Aku berusaha untuk membuat orang peduli sama karakternya sih, karena orang kadang-kadang bilang bahwa ini banyak jump scare-nya, ini serem banget, kata-kata serem banget tuh nggak works kalau kita bikin film horor. Ini serem banget itu nggak works. Soalnya memperkenalkan karakter, kenapa kita harus peduli sama mereka itu sih.